Genta organik atau gerakan pertanian proorganik adalah suatu gerakan pertanian proorganik yang meliputi pemanfaatan pupuk organik, pupuk hayati, pupuk nabati, dan pembenah tanah sebagai solusi terhadap masalah pupuk saat ini. Gerakan genta organik ini diharapkan nantinya petani mampu memproduksi pupuk dan pestisida secara mandiri agar menghemat biaya produksi. Hasil pertanian lebih sehat dan tentunya hasil meningkat. Masih dalam satu rangkaian kegiatan Petani Cerdas Iklim atau CSA Simuk, di mana di dalamnya ada kegiatan pendukung teknologi CSA, yaitu genta organik. Seperti yang dilakukan di Kecamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, lokasi demplot berada di Desa Kebon Danas oleh petani demonstrator Pak Rifin dan dikawal ketat serta didampingi oleh PPL Om Sahnilam yang juga merangkap sebagai Koorlu BPP Pusaka Jaya, Kecamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lokasi genta organik adalah yang pertama, rembuk tani tingkat desa, di mana di sini seluruh stakeholder pertanian berkumpul, baik aparat desa, Poktan, Gapoktan, Mitra Cai, POPT, penyuluh, KCD, dan lain sebagainya untuk menentukan awal olah tanah secara serempak, pengaturan air, dan lain sebagainya. Berikutnya, mengecek kandungan pH, N, P, dan juga hak tanah dengan menggunakan perangkat uji tanah sawah agar kebutuhan pupuk tentunya dapat diketahui lebih awal supaya nantinya tidak terjadi pemborosan pupuk. Lalu penyemprotan sisa jerami di lahan sawah dengan dekomposer secara in situ agar sisa jerami menjadi pupuk organik dan juga mudah lapuk saat pengolahan tanah. Kegiatan lain yang dilakukan di lokasi genta organik adalah mengadakan kursus-kursus tani, diantaranya pemilihan benih unggul, tentunya yang berlabel. Kami menggunakan benih padi varietas Impari 32. Lalu kami juga melakukan seleksi benih dengan larutan garam. Diharapkan penyakit yang tertular melalui benih dapat kita antisipasi dengan larutan garam ini. Selain itu, membuat pestisida nabati dari bawang putih dan juga pembuatan agen pengendali hayati Paenibacillus polymixa untuk mengendalikan atau kemungkinan adanya serangan penyakit kresek atau cekek leher. Lalu pengolahan tanah dilakukan secara sempurna, tentunya dengan disingkal. Diharapkan humus dapat tercampur semua dan nantinya tanah akan optimal ketika ada pertanaman. Lalu persiapan bedengan untuk persemaian. Kita juga memasang mulsa plastik di pinggirannya untuk menghindari hal-hal adanya serangan tikus di persemaian. Setelah itu penggunaan benih muda juga kami lakukan. Tanaman kami tanam dengan sistem jajar legowo 2 dengan jarak tanam 30 cm. Ini dilakukan pada tanggal 17 Juli 2023. Sekaligus kita juga memasang AWD atau alternate wet and dry, di mana alat ini untuk mengecek kondisi air. Jadi tadi itu bukan tanaman air ya, tapi tanaman yang memerlukan air. Adapun kalau misalnya terlihatnya kering, ketika kita cek AWD ini ternyata masih ada air, tenang, masih aman ternyata airnya. Dengan demikian kita tidak merasa panik jika airnya merasa kurang. Berikutnya, aplikasi pestisida nabati bawang putih dilakukan pada persemaian umur 14 hari. Setelah itu umur 14 hari setelah tanam, 28 hari setelah tanam, 32 hari setelah tanam, dan 46 hari setelah tanam. Demikian pula aplikasi agen pengendali hayati. Kita lakukan sebanyak 6 kali selama musim tanam. Adapun kendala yang dihadapi selama musim tanam di lokasi genta organik adalah adanya serangnya tikus dan juga debit air yang memang berkurang untuk daerah Pantura.
serta ada sedikit serangan pengerek batang padi. Namun ini bisa kita antisipasi dengan gerak cepat pengendalian. Kemudian kegiatan panen serta Farmer Field Day dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2023. Hasil ubinan sebanyak 3,9 kg. Ini kalau dikonversikan dalam luasan hektar mungkin mencapai 6,24 ton per hektar. Hal ini dianggap wajar walaupun lebih besar dengan sistem tanam yang konvensional. Karena demonstrator baru melakukan percobaan organik pertama kali walau memang belum 100%. Dan juga ada serangan tikus serta kekurangan air, ini dianggap wajar. Masih dinyatakan bagus untuk lokasi demplot genta organik ini. Yang jelas dengan kegiatan genta organik menjadikan petani lebih cerdas dalam mengatur air, cerdas dalam penggunaan pupuk, penghematan pestisida, dan petani sadar akan pentingnya kesehatan dari bahan pangan yang aman serta keseimbangan lingkungan. Di mana seluruh masalah ini genta organiklah solusinya. Dengan adanya genta organik, saya pikir, saya rasa, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Saya rasa, saya bisa, saya bisa.